Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelas Kartika kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang proyek akhir yang kita ambil, yaitu Company Expansions OCR, Optical Character Recognition. Sebelum masuk ke presentasi, kita perkenalan dengan anggota kelompok 4, yaitu Ainun Aulia Sahami, Dita Anggraini, Iwan Muhammad Ridwan, Rahma Aulia, dan Randy Ardiansyah. Ada dua topik yang dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama topik latar belakang dibuatnya company expense, dan topik yang kedua solusi. Kita masuk ke presentasi. Yang pertama tentang latar belakang company expansions. Perusahaan saat ini menghadapi tantangan penurunan profitabilitas yang signifikan terkait dengan pengeluaran perusahaan. Hal tersebut disebabkan adanya kesulitan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data biaya perusahaan yang rumit akibat sistem pelaporan dan analisis tidak efisien. Hampir 20% waktu kerja karyawan dihabiskan untuk tugas administratif, termasuk pengelolaan pengeluaran. Kesalahan dalam pengelolaan pengeluaran dapat berdampak pada keuangan perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian finansial. Banyak perusahaan masih menggunakan metode manual dalam mengelola pengeluaran yang rentan terhadap kesalahan dan inefisiensi. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, hal tersebut biasanya dihadapi oleh divisi purchasing dalam mengelola pengeluaran suatu perusahaan. Maka, aplikasi Company Expenses berbasis OCR menjadi solusi yang dapat kami kembangkan. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengolahan dokumen pengeluaran akan menjadi lebih optimal dibandingkan dengan pengerjaan manual yang tentunya memakan banyak waktu dan rentan terjadi kesalahan. Inilah tampilan dari aplikasi Company Expenses OCR. Bagian awal ini menampilkan informasi aplikasi disertai tombol mulai yang apabila diklik akan mengarah pada bagian aplikasi utama. Selain itu, untuk meningkatkan pengalaman pengguna, di sisi kanan atas terdapat navigation bar yang mengarah pada bagian informasi ini sendiri, aplikasi, dan anggota kelompok. Berikut cara penggunaan aplikasi pengenalan karakter yang kami kembangkan. Pertama, mengunggah gambar faktur. Klik opsi Choose File untuk mengunggah faktur yang akan dimasukkan ke dalam database purchasing nantinya. Lalu, pilih faktur yang akan digunakan dan open. Maka gambar faktur yang dipilih akan terlihat. Terakhir, klik opsi Prediksi. Aplikasi kami akan secara otomatis menganalisis dan mengekstraksi informasi yang relevan dari faktur tersebut. Terlihat hasil ekstraksi informasi dari faktur dengan cepat dan efisien ditampilkan, dan data dalam faktur telah berhasil diekstraksi dan siap untuk langsung dimasukkan ke dalam database purchasing. Proses ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga meminimalisir potensi kesalahan manusia. Kemudian, pada bagian anggota kelompok, terdapat informasi terkait masing-masing pengembang. Dan terakhir adalah footer. Terdapat link yang mengarah langsung dengan website resmi Orbit Future Academy. Dengan menggabungkan teknologi dan inovasi ini, kami berharap dapat memberikan solusi yang relevan dan mendukung perkembangan bisnis dan industri. Namun sayangnya, aplikasi ini belum dapat diakses secara luas. Masih dibutuhkan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjadikannya alat yang sangat berguna bagi berbagai lapisan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah pemaparan mengenai AI Project Cycle yang terdiri dari 5 cycle. Yang pertama adalah Data Acquisition. Pada tahap ini atau pada siklus ini, sumber data yang digunakan berupa dokumen transaksi yang dilakukan oleh divisi purchasing dalam sebuah company untuk mengenali dan mengekstraksi informasi yang ada di dalamnya. Maka akuisisi data ini melibatkan pengumpulan dokumen pengeluaran perusahaan, terutama faktur atau nota atau struk belanja. Cycle kedua yaitu Data Exploration. Pada Data Exploration terdapat beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemrosesan data. Pemrosesan data ini merupakan langkah awal yang melibatkan pemrosesan data untuk memastikan kualitas dan konsistensi dari data tersebut. Tindakan yang dilakukan yaitu
pembersihan data seperti mengatasi noise atau gangguan dalam gambar, menghilangkan elemen yang tidak relevan, atau seperti normalisasi, yakni menyamakan format, ukuran, atau resolusi gambar. Ada juga segmentasi teks, yang mana ini memisahkan teks dari latar belakang atau elemen lain pada gambar. Yang kedua, ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini mengidentifikasi fitur-fitur kunci yang ada dari data yang digunakan untuk proses OCR. Tindakan yang dilakukan yakni pengenalan karakter. Jadi mengidentifikasi karakter atau pola huruf yang ada pada struk atau faktur belanja tadi. Setelah itu ada pengenalan struktur, yang mana ini mengidentifikasi struktur dan layout teks dalam dokumen tersebut atau dalam gambar tersebut. Yang ketiga ada analisis statistik deskriptif, yang mana merupakan proses dari mengumpulkan informasi ringkas tentang distribusi dan karakteristik data. Tindakan yang dilakukan yaitu menghitung jumlah karakter. Jadi mengetahui berapa banyak karakter yang ada dalam dataset tersebut. Lalu analisis panjang teks, yang mana menentukan panjang teks rata-rata atau distribusi dari panjang teks tersebut. Dan distribusi karakter, melihat distribusi karakter tertentu. Selanjutnya ada visualisasi data, yang mana merupakan proses dari menerapkan visualisasi untuk membantu pemahaman data. Tindakan yang dilakukan yaitu histogram karakter, jadi menampilkan distribusi karakter pada gambar. Ada juga heat map, atau menunjukkan sebaran karakter atau intensitas teks pada gambar. Selanjutnya tampilan pratinjau, yakni menampilkan sampel gambar beserta hasil OCR untuk evaluasi awal. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil OCR. Pada tahapan ini itu mengevaluasi kinerja dari OCR pada sampel data. Tindakan yang dilakukan yaitu confusion matrix, atau mengevaluasi kebenaran dan kesalahan yang ada pada OCR. Setelah itu pengukuran akurasi, yakni menghitung tingkat akurasi dari OCR tersebut. Dan analisis kesalahan, yakni memahami pola kesalahan umum yang terjadi. Selanjutnya yaitu tahapan iterasi dan peningkatan. Ini meninjau hasil eksplorasi data untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Tindakan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah, yakni menemukan potensi perbaikan dalam pemrosesan data atau algoritma OCR-nya, dan mengubah parameter, yakni mengoptimalkan parameter OCR berdasarkan hasil evaluasi. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu dokumentasi hasil. Tentu ini membuat laporan atau dokumentasi tentang temuan dan keputusan selama mengeksplorasi data. Tindakan yang dilakukan yaitu menyusun ringkasan, tentu yaitu merangkum temuan utama dan rekomendasi untuk melakukan perbaikan, serta menyertakan visualisasi, yaitu menambah visualisasi dan grafik ke dalam laporan. Selanjutnya, cycle selanjutnya yaitu modeling. Nah, pada cycle modeling, dalam project ini, model yang digunakan adalah You Only Look Once atau YOLO, dan menggunakan versi YOLO V8X. YOLO dipilih karena merupakan metode deteksi objek real time yang sangat cepat dan akurat. Karena ini YOLO ini memproses gambar secara keseluruhan dan menghasilkan bounding box yang menunjukkan lokasi dan ukuran objek yang terdeteksi. YOLO ini memiliki beberapa
versi tentunya, tapi yang kami gunakan yaitu YOLO V8X ini karena di kemampuannya dalam mendeteksi objek dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dan karena arsitektur yang sederhana dari YOLO V8X ini membuatnya lebih mudah untuk digunakan dan dipahami. Karena itu metode ini memanfaatkan deep learning dan convolutional neural network atau CNN untuk mengidentifikasi objek dalam sebuah gambar. Selanjutnya yaitu cycle evaluation. Pada cycle ini, alat evaluasi yang digunakan adalah metrik F1 score karena ini tuh memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja model dalam mengenali dan mengklasifikasikan karakter atau kata. Jadi F1 score ini merupakan metrik evaluasi yang menggabungkan antara presisi dan recall. Presisi sendiri menunjukkan sejauh manakah model dapat mengenali karakter dan kata dengan benar, sedangkan recall menunjukkan sejauh mana model dapat menemukan semua karakter dan kata yang ada dalam data yang diolah. Jadi sejauh mana model itu menemukan karakter yang memang sudah harus ditemukan dalam data tersebut, dalam gambar tersebut. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi kekurangan model dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja dari model OCR ini. Yang terakhir, cycle terakhir yaitu deployment. Di sini model ini terdapat dua rute utama, untuk halaman utama dan untuk API prediksi dengan bantuan sprice.com. Jadi pertama untuk halaman utama dan yang kedua ini untuk API Application Programming Interface memprediksi dengan bantuan sprice.com. Jadi penggunaan API Sprice OCR SDK atau Software Development Kit dari API Sprice OCR ini diperuntukkan untuk membuat aplikasi yang dapat membaca dan mengenali teks atau karakter dari berbagai jenis faktur dari gambar. Dengan mengembangkan API ini akan memungkinkan penggunaan teknologi OCR ini tanpa perlu membangun solusi OCR dari awal. Jadi menghemat waktu. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu model OCR secara efisien memproses gambar yang diunggah dan memberikan respon dalam format JSON atau JavaScript Object Notation yang selanjutnya respon tersebut akan disimpan dalam file response.json. Nah, selanjutnya itu akan dilakukan pemindaian file JSON ini oleh model OCR untuk mengambil informasi terkait pembelian dari dokumen faktur yang telah dipindai tadi, yang telah dilakukan pemindaian. Nah, hasil dari pemindaian itu akan berupa daftar pembelian, nama toko, subtotalnya, pajak, dan akan ditampilkan melalui dashboard kepada pengguna. Jadi setelah proses OCR ini selesai, pengguna itu akan dengan mudahnya mengakses dan melihat detail pembelian serta informasi yang relevan dari gambar yang
telah dipindai tadi. Dan yang terakhir ada front end dan back end. Jadi front end dan back end ini lebih ke aplikasinya. Jadi front end ini aplikasi dibuat untuk menggunakan framework Bootstrap untuk mempermudah progres desain dan tampilan dari aplikasinya. Sedangkan back end yakni aplikasi dibuat untuk menggunakan untuk back end aplikasi dibuat menggunakan Flask, sebuah framework web yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web dengan mudah menggunakan Python. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari model yang dikembangkan. Yang pertama, yaitu memiliki akurasi yang tinggi. Ketika melakukan pemindaian seperti daftar barang, subtotal, pajak, dan total harga, keakuratannya sangat tinggi sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam proses perhitungan dan pelaporan. Yang kedua, proses pemindaiannya yang cepat. Model yang dikembangkan dapat mengenali karakter atau teks dengan cepat, sehingga memungkinkan proses pengolahan dokumen seperti nota, faktur, dan lainnya menjadi lebih cepat dan menghemat waktu. Yang ketiga, mendukung format JPG dan PNG, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengunggah format gambar tersebut. Sedangkan kekurangannya, yaitu yang pertama, akurasi yang rendah ketika memindai nama toko. Ketika memindai nama toko, terkadang slogan dari toko tersebut ikut terpindai. Yang kedua, tidak terintegrasi dengan database. Hal ini dapat berakibat pada keterbatasan dalam mengelola informasi dari dokumen yang diunggah pengguna. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Penggunaan aplikasi Company Expense merupakan otomatisasi dari tugas administrasi yang biasanya dilakukan dengan cara manual. Dengan menggunakan aplikasi Company Expense ini, proses mengenali teks pada bukti pemasukan dan pengeluaran perusahaan tidak lagi memakan waktu lama, sehingga kinerja menjadi lebih produktif untuk mengelola bisnis. Solusi yang ditawarkan sebelumnya juga berhasil menjawab permasalahan yang ada. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk para coach yang telah membimbing kami dalam mempelajari seputar artificial intelligence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.